Semangat pagi rekan-rekan cuci motor semua. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan tetap semangat. Saya ingin mengawali video briefing pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Di sini ada yang suka sepak bola nggak? Pernah dengar yang namanya Lionel Messi? Ya, seharusnya teman-teman semua tahu ya, pemain sepak bola yang sudah pernah 6 kali memenangkan piala Ballon d'Or. Menurut teman-teman semua, keberhasilan dan kehebatan yang dimiliki Messi ini didapat dari mana ya? Pasti teman-teman semua mempunyai dua jawaban yang berbeda. Yang pertama didapat dari usaha dan kerja kerasnya, dan yang kedua memang sudah bawaan dari lahir, ya kan? Nah, jika kalian menjawab dengan jawaban yang pertama, biasanya kalian adalah tipikal orang yang dengan mindset berkembang atau bahasa kerennya yaitu growth mindset. Sebaliknya, jika kalian memiliki jawaban yang kedua, maka kalian memiliki mindset yang tetap atau fixed mindset. Sebenarnya, apa itu fixed mindset dan growth mindset? Kenapa growth mindset itu penting dan bagaimana caranya kita memiliki yang namanya growth mindset? Nah, akan kita bahas pada briefing kali ini. Growth mindset dan fixed mindset itu sederhananya adalah bagaimana cara pandang kita terhadap hidup. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bobi di minggu kemarin, bahwa kita pasti punya cara pandang yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah dan pekerjaan. Orang yang berpikiran dengan growth mindset akan menganggap keberhasilan itu didapat karena adanya kerja keras, latihan, dan semangat untuk berkembang. Selain itu, orang tersebut akan melihat sebuah kemampuan masih bisa berubah dan dapat dikembangkan. Sementara itu, kalau kita punya pemikiran yang fixed mindset, yaitu kebalikannya. Orang yang memiliki fixed mindset itu cenderung menganggap bahwa kemampuan yang dimiliki adalah hasil bawaan dari lahir dan sudah tidak dapat dirubah. Biasanya orang yang memiliki growth mindset akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Yang kedua, jika dikritik akan dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, orang dengan growth mindset lebih suka mengerjakan pekerjaan yang lebih susah dibandingkan yang biasanya dikerjakan seperti biasanya. Kenapa demikian? Karena ia menganggap itu sebuah tantangan. Yang keempat, saat berhadapan dengan tantangan, biasanya orang yang mempunyai growth mindset, ia akan melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk bereksperimen mencari sebuah solusi. Yang kelima, tidak terlalu fokus pada hasil atau hanya pada proses, tetapi juga pada kemajuan-kemajuan kecil atau improvement yang dilakukan. Dan yang keenam, growth mindset ini biasanya adalah orang yang bisa memecahkan masalah dengan cara kreatif. Lalu sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai growth mindset? Cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah mulai dari pengetahuan terhadap diri kita. Kita harus tahu apa yang harus diperbaiki dalam diri kita. Dan kita harus bisa mengenali apa saja sih kelemahan yang kita punya. Tentu setiap orang itu pasti mempunyai kelemahan yang berbeda-beda. Salah satu cara agar kita bisa cepat mengenali kelemahan kita adalah dengan menggunakan feedback di pekerjaan yang kita miliki. Misalnya nih, ngobrol dengan atasan dan meminta kira-kira apakah yang kurang dari pekerjaan kita. Apakah ada yang bisa improve dari pekerjaan yang biasa kita lakukan.
Hal ini biasanya akan membantu kita untuk mengenali kelemahan kita dan kita juga akan mendapatkan saran tentang bagaimana cara memperbaikinya. Kita sebagai karyawan Cun harus memiliki growth mindset supaya kenapa? Supaya kita selalu terus belajar, terus terpacu dan untuk mendapatkan hasil yang baik. Ingat teman-teman, bahwasanya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sebesar apapun impianmu, kalau tidak ada usaha, niscaya akan semuanya sia-sia. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan briefing pada Senin pagi ini. Untuk bagaimana cara menerapkan growth mindset, mungkin bisa dilanjutkan di briefing Senin depan. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat. Tepuk tangan untuk Bapak Faiz Agus Junaidi. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Faiz, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita sebagai insan Cun Motor penting untuk selalu menanamkan growth mindset atau mindset berkembang dalam kehidupan kita. Dengan growth mindset akan membuat kita selalu optimis memandang kehidupan, tidak gampang menyerah ketika menemui masalah, dan selalu fokus untuk mencapai tujuan. Karena orang dengan growth mindset memiliki keyakinan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sebelum kita akhiri briefing Senin pagi hari ini, akan ada pengumuman tentang kegiatan kita di minggu ini. Pada tanggal 11 dan 12 Juli tahun 2022 akan diadakan training pemahaman proses bisnis dan diagram alur divisi H23 yang bertempat di ruang meeting Cun Motor Pusat dengan peserta karyawan bagian front desk, counterpart, kasir H23, dan staf piutang. Sekian briefing pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!